Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa sejenak. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu, segala puji, puja dan sembah kami hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan pada saat kami membaca firman-Mu, sehingga kami dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah kami Tuhan, ubah hidup kami seturut dengan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar di dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ke 21. Dan saya akan memberikan tema yaitu meninggalkan untuk mengikuti. Ya, puji Tuhan. Saya akan membacanya Bapak Ibu ya. Hanya 3 ayat saja. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa. Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan menjadi pengikut Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, jawab Elia kepada Elisa, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita baca di sini ayat yang 19, kita akan membaca di dalam Elisa bin Safat sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang berarti 24 lembu. Dengan kata lain, Elisa ini bukan orang biasa-biasa. Hidupnya makmur, hidupnya cukup lumayan karena dia di sini membajak dengan 12 pasang lembu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ingat sekali bagaimana di dalam pasal 18 ya. Pasal 18 di mana Elisa bertemu dengan Ahab, lalu Elisa di gunung Karmel ya. Lalu Elisa 19, Elia ke gunung Horeb. Lalu Allah menyatakan diri ke gunung Horeb. Kita melihat bagaimana Elia ya. Elia itu pernah ada dalam titik terendah dalam hidupnya. Yaitu dia merasa ketakutan sekali kepada Isabel. Karena kan Isabel mau membunuh dia. Ya kalau dipikir-pikir, dia nabi yang dipakai Tuhan. Dia bisa mengalahkan 450 nabi Baal. Ya, bisa memenangkan itu. Tapi hanya dengan seorang wanita yang bernama Isabel, dia sangat ketakutan. Dan itulah titik terendah Elia dalam hidupnya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, Elisa ini kan seorang petani dari Abel Mehola. Waktu dia membajak dengan 12 pasang lembu, di sini dikatakan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ya. Kepada Elisa. Bagaimana tanggapan Elisa ya. Melempar jubah itu kan tanda pemanggilan ya, pemanggilan untuk mengikut dia, untuk mengikuti jejak dari Elia ya. Lalu di sini ayat ke-20, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Ternyata Elisa ini sangat menghormati kedua orang tuanya. Ya.
sangat menghormati. Dia mau pergi mengikut Elia, dia pamitan dulu kepada kedua orang tuanya. Lalu Elia mengatakan, ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Bagaimana Elisa menanggapi panggilan Tuhan melalui Elia? Dia langsung melepaskan pekerjaannya, pamit kepada orang tuanya, dan meneruskan apa yang dilakukan oleh Elia. Tuhan yang memanggil Elisa lewat Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, setiap kita orang percaya, setiap kita yang rindu melayani Tuhan, sesungguhnya Tuhan bisa memanggil kita dengan berbagai cara. Lewat firman, lewat orang lain, lewat peristiwa hidup. Tuhan panggil kita menjadi umat pilihannya, menjadi umat tebusannya. Tetapi Tuhan juga tidak memaksa kita. Dia merespon, dia menunggu respon kita. Kalau kita dipanggil, jawabnya apa? Ya. Kalau kita dipanggil Tuhan, respon kita apa? Kita masih ingat, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Lalu dijawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Langsung diresponi dengan menjawab, ya Tuhan. Saya percaya setiap kita waktu kita meresponi panggilan Tuhan seperti apa yang dialami oleh Elisa ini, kita melihat perubahan hidup kita. Hidup kita menjadi berarti, kita menjadi biji mata Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan lewat pengenalan akan firman Tuhan. Puji Tuhan, apapun kondisi kita, siapapun kita, kalau Tuhan sudah panggil, kita tidak bisa lari. Tuhan hanya menunggu respon kita, bagaimana tanggapan kita waktu Tuhan memanggil kita. Kalau saya jawabannya, ku jawab ya, ya, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti juga jawabannya sama dengan kita. Kalau tidak sama, kita akan melihat apa yang terjadi dalam diri kita kalau kita menjawab tidak. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kita juga meneladani hal-hal yang positif dari para nabi-nabi terdahulu kita. Kalau dia lakukan yang terbaik, kenapa kita tidak mengikutinya seperti apa yang dilakukan oleh Elisa ini? Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan atas panggilan-Mu, atas pilihan-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi umat tebusan-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, imamat rajani Tuhan. Terima kasih, sungguh kami beruntung, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, buat hati kami lebih lekat, lebih dekat, lebih sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.